Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Ajwibatul Mufidah an Asilatil Manahij Al-Jadidah. Pertanyaan seputar manhaj kontemporer yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita sekarang sampai pada halaman ke-9, pertanyaan nomor 6. Dikatakan di sini, hal manintama ilal jama'at yu'tabar mubtadi'an. Apakah orang yang ikut masuk ke dalam kelompok-kelompok sempalan itu dikategorikan sebagai mubtadi' atau ahli bid'ah? Maka Syekh Shalih bin Fauzan hafizallah menjawab, hadza hasbal jamaat. Lihat kelompok-kelompok itu, ya. Fal jamaat allati indaha mukhalafatun lil kitab wa sunnah yu'tabar al muntami ilaiha mubtadi'an. Kalau kelompok-kelompok itu betul-betul banyak penyelisihannya kepada Al-Qur'an dan sunnah, maka orang yang masuk ke dalamnya, ikut anggotanya, itu dikategorikan sebagai ahli al-bid'ah. Contoh yang menisbatkan diri kepada kelompok ikhwan muslimin, yang mana ikhwan muslimin banyak sekali penyimpangan-penyimpangan baik dalam masalah akidah dan lain sebagainya. Apalagi sudah pernah kita sampaikan pendirinya Hasan al-Banna, pengikut tarekat Sufi al-Hasafiyah yang banyak menyimpang baik dari tauhid uluhiyah ataupun tauhid asma wa sifat. Bahkan dia punya misi untuk menggabungkan antara Ahlussunnah dengan Asyiah, Dan sudah pernah kita tulis dulu di majalah dan juga pernah kita share juga di FB atau di Telegram tentang penyimpangan-penyimpangan Hasan al-Banna yang merupakan pelopor pendiri Ikhwan Muslimin. Maka siapa saja yang menisbatkan diri bangga dengan Ikhwan Muslimin, bahkan ikut mungkin anggotanya, maka ini kata Syekh Shalih bin Fauzan, orang itu bisa dikatakan sebagai ahli al-bid'ah. Kita baca ucapan Syekh Abu Abdullah Jamal bin Furhan al-Harithi dalam footnote halaman footnote ke-18, footnote 18. Langsung kita baca ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa jilid 20 halaman 164. Syekhul Islam berkata, wa laisa li ahadin an yansiba lil ummati syakhsan yad'u ila tariqatihi wa yuwali wa yu'adi 'alaiha ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi seorang pun untuk dia mengkultuskan bagi umat seseorang yang dia menyeru kepada manhaj orang tersebut dan berbarak
kepada orang tersebut selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi, kelompok ikhwan muslimin mereka menjadikan Hasan al-Banna sebagai jalan hidayah mereka. Ajaran-ajarannya dipegang erat, ya, tidak mau keluar dari jalannya Hasan al-Banna tersebut. Nah, ini termasuk yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan tadi, termasuk kelompok-kelompok sempalan yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wala yansibu lahum kalaman yuwali alaihi wa yuadi ghaira kalamillah wa rasulih. Tidak boleh bagi seorang pun untuk fanatik kepada ucapan siapapun yang dia berwala berbarok kepadanya kecuali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa majtamat alil ummah, dan tidak fanatik kecuali kepada ijma' kaum muslimin. Bal hada min fi'li alil bid'ah alladzina yansibuna lahum sakhsan au kalaman yufarriquna bi bainal ummah. Bahkan inilah kebiasaan alil bid'ah yang suka mengkeramatkan, mengkultuskan tokoh mereka, dan mereka mengkeramatkan ucapannya sehingga memecah belah barisan kaum muslimin. Dakwah salafiyah atau as-salafiyun selalu mengumandangkan kita hanya fanatik kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Siapapun ulama, kita hormati, namun kita tidak pernah fanatik kepada mereka. Meskipun ahlul bid'ah menuduh kita ini hanya mengikuti Imam Ahmad, kita hanya mengikuti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah kedustaan mereka. Kalau mereka mau objektif, mau jujur, kajian-kajian kita bukan hanya ucapan Imam Ahmad, kajian kita khususnya di tempat ini. Kita baca kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, kita baca juga karangan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i. Kita juga baca kitab akidahnya Imam Asy-Syafi'i. Kita ambil yang memang betul-betul di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Beda dengan mereka kelompok ahli al-bidah. Contoh kelompok Asy'ariyah, mereka hanya fanatik kepada ucapan Abu Hasan Asy'ari. Meskipun ucapan itu tidak pernah diucapkan para sahabat, para tabi'in, tabi'ud dan tabi'ut tabi'in. 4 imam Ahlussunnah menyelisihinya misalnya. Mereka tidak mau berpindah dari kekeliruan tersebut, fanatik. Bahkan Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri ketika sudah tobat menulis kitab-kitab, mereka enggak akui. Inilah sekali lagi kebiasaan ahli bidah, fanatik kepada ucapan tokoh mereka, tidak kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Iwaluna bi ala hadalikal kalam au tilka nisbah wa yu'adun. Mereka ini luar biasa fanatiknya kepada tokoh tersebut. Kalau Allah disekutukan, biasa saja. Kalau Rasul dihina, biasa saja. Namun kalau tokoh mereka, qiyamatul kubra. Inilah ahlul bidah. Ahlus sunnah tidak. Ahlus sunnah betul menghormati para ulama, membela para ulama. Namun Allah lebih utama untuk kita membelanya. Rasul SAW lebih utama untuk kita membelanya. Inilah salah satu perbedaan antara manhaj ahlus sunnah yang sebenarnya dengan yang mengaku-ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Ini sekali lagi ucapan beliau kesimpulannya, barang siapa yang menisbatkan diri atau istilahnya ikut anggota, atau bahkan mendukung kelompok-kelompok sempalan yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka dia termasuk ahli al-bidah. Yang ketujuh, pertanyaannya, ma ra'yukum fil jama'at ka hukmin amin? Bagaimana pendapat Anda, wahai Syekh Shalih bin Fauzan, tentang kelompok-kelompok itu? Apa hukumnya? Kata beliau, kullu man khalafa jama'at ahli sunnah fahuwa dhalun. Kaidahnya, setiap yang menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah, namun dalam artian ahlu sunnah wal jamaah yang asli, yang murni, yang betul-betul sesuai dengan namanya ahlu sunnah. Sunnahnya siapa? Bukan sunnahnya nenek moyang, namun sunnahnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Kalau orang-orang itu menyelisihi ahlu sunnah yang berpegang teguh dengan manhajnya Rasul dan para sahabat Rasul, maka kata beliau fahuwa dhalun, itu sesat. Terserah orang mengatakan, oh kalian sok suci,
ini biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Rasul yang mengatakan yang selamat cuma satu, ma'ana ali wa ashabi. Selain yang itu adalah kelompok yang diancam masuk ke dalam api neraka. Umat terpecah menjadi 73 golongan. Kata Rasul, mayoritasnya sesat, mayoritasnya diancam masuk neraka. Yang benar cuma satu, ma'ana ali wa ashabi. Maka kaidahnya setiap yang menyelisih ma'ana ali wa ashabi, maka dia apa? Sesat, siapapun orangnya. Ini adalah sekali lagi yang harus kita pegang erat. Masuk semua disalahkan. Rasul yang mengatakan, bukan kita. Ya, Rasul mengatakan tadi yang selamat cuma satu, 72 yang sesat. Ya, bukan kita yang menyesatkan. Rasul kita hanya apa? Sekedar ittiba, berusaha mengikuti apa yang Rasul sabdakan. Ma indana illa jama'atun wahidah. Kita tidak punya kelompok yang selamat, kelompok yang benar, kecuali satu kelompok saja. Hum ahlu sunnati wal jamaah. Sekali lagi ahlu sunnah wal jamaah ini istilah yang bisa ditarik kemana-mana. Cuma yang kita tegaskan di sini ahlu sunnah yang sebagaimana dikategorikan oleh Rasulullah SAW, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Contoh tentang tauhid asma wa sifat. Rasul mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku, sedangkan diriku adalah kepercayaan Allah, zat yang di atas langit. Rasul mengatakan Allah di atas langit. Para sahabat juga mengatakan demikian. Contoh Aisyah radhiyallahu anha, ketika turun ayat Al-Mujadilah, beliau mengatakan bahwasanya Allah As-Sami, Maha mendengar. Ketika ada dialog antara Rasul dengan seorang perempuan yang curhat kepada Rasul SAW, kata Aisyah, aku yang di dalam rumah tidak mendengarkan perbincangan Rasul dengan sang perempuan tadi. Namun Allah ada di fis sama, Allah yang ada di langit mendengarkan perbincangan mereka. Kemudian Allah turunkan surat Al-Mujadilah. Ini adalah akidah para sahabat Rasul SAW. Allah fis sama. Ini ma'ana alaihi wa ashabi. Kalau ada kelompok mengatakan Allah di mana-mana, Allah tidak di ruang di tempat, ini kelompok yang sesat. Ini kaidahnya sudah simpel. Yang menyelisih ma'ana alaihi wa ashabi sesat. Ini Rasul yang mengatakan 73 kelompok dari kaum muslimin yang selamat cuma satu, ma'ana wa ashabi. Yang lain kenapa sesat? Karena menyimpang dari ma'ana alaihi wa ashabi, khususnya dalam masalah al-aqidah. Wa ma khalafa hadil jamaah fa huwa mukhalifun li manhaji Rasul sallallahu. Yang menyelisih manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia menyelisih manhajnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini ditekankan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu yang menyelisih manhaj, yang menyelisihi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, bukan yang menyelisih oknum atau person. Beda dengan al-bidah. Al-bidah mengatakan yang menyelisih misalnya tokoh mereka dikatakan sesat, yang enggak membaiat pemimpin mereka dikatakan kafir atau sesat. Naudzubillah min dzalik. Al-sunnah tidak. Ulama mengarahkan kaum muslimin untuk selalu ittiba kepada manhajnya Rasul dan manhaj para sahabat Rasul SAW. Adapun person bisa keliru, bisa salah. Dan ini yang ditekankan terus oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti dalam kitab Minhaj Firqatun Najiyah dikatakan al-firqatun najiyah tahtarimu al-a'immatal mujtahidin wa la tata'assab li wahidin minhum. Bahwasanya al-firqatun najiyah Ahlussunnah wal Jamaah menghormati para ulama-ulama al-ijtihad, namun mereka tidak fanatik kepada seorang pun dari mereka. Ucapan Imam Ahmad kalau memang betul diambil. Ucapan Imam Syafi'i juga demikian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau betul diambil ucapannya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, kita yakin mereka tidak maksum. Dan bukan seperti yang dituduhkan oleh ahli bidah, kita hanya salafnya itu Imam Ahmad, kemudian dipersempit lagi oleh Syekhul Islam, dipersempit lagi oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, dipersempit lagi oleh Syekh Albani. Ini adalah ucapan yang dusta. Memang inilah mereka sedang kebakaran kumis. Dengan adanya dakwah salafiyah, mereka takut lengser kedudukan mereka, berusaha untuk menjauhkan umat dari dakwah yang hak ini dengan segala cara, diantaranya dengan al-kirib, kedustaan yang mereka rekayasa. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Sungguh besar yang keluar dari mulut mereka, tidaklah mereka berkata kecuali dusta.
Wa naqulu aidan, kata Syekh Shalih bin Fauzan, kita juga berkata, kullu man khalafa ahla sunnati wal jamaah fahuwa min ahlil ahwa. Setiap yang menyelisih ahlus sunnah wal jamaah yang asli, maka dia termasuk ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Wal mukhalafat takhtalif fil hukmi bitadlil au takfir. Penyelisihan, penyimpangan dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah itu berbeda-beda dalam masalah sesatnya atau bahkan dalam pengkafirannya. Makanya ulama menjelaskan bid'ah ada dua macam, bid'ah yang mukafirah dan bid'ah yang ghair mukafirah. Bid'ah yang bisa menjadikan orang itu kafir dan yang tidak bisa menjadikan orang itu kafir meskipun dalam status dia sesat, ahli bid'ah. Cuma kafir atau tidak ini butuh perincian lagi. Contoh, bid'ah yang mengkafirkan, yaitu bid'ah mengatakan Al-Qur'an makhluk misalnya. Sepakat Ahlussunnah mengatakan man qala Al-Qur'an makhluk faqad kafar. Adapun yang tidak sesat atau yang tidak kafir, tidak kufur besar, namun tergolong yang sesat seperti mentakwil istawa dengan istaula. Allah itu tinggi di atas aras, diterjemahkan atau ditafsirkan dengan menguasai. Ini sekali lagi adalah kesesatan karena tidak ada satu dari ulama salaf pun yang mentafsirkan istawa Allah tinggi di atas aras dengan istaula menguasai. Yang ada di zaman para salafus saleh di antara ulama tabi'in Abu Mujahid dan Abul Aliyah mentafsirkan istawa adalah ala wartafa. Saya mendengar ceramah ahlul bid'ah tentang masalah ini, mereka mengatakan istawa itu dalam segi bahasa banyak maknanya, maka nggak bisa kita mentafsirkan sendiri. Kita katakan kita nggak mentafsirkan sendiri, kita mengambil pemahaman as-salaf. Orang ini mengatakan tadi, sekalian itu salafnya hanya Imam Ahmad. Kita mengatakan tidak. Salaf kita diantaranya Mujahid, seorang ulama tabi'in Abul Aliyah. Kita mentafsirkan istawa dengan ala wartafa Allah tinggi dengan penafsiran siapa? Salafus saleh, para tabi'in. Bukan seperti kalian. Mana dari kalangan salafus saleh, tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau imam 4 ahlussunnah yang mengatakan istawa dengan istaula. Ini yang sekali lagi mereka ini sekarang berusaha mengambil semua alasan-alasan untuk mengatakan Allah tidak di atas langit. Padahal dalilnya dalam Al-Quran kata para ulama ribuan, ijma' ulama seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Zu'ar Razi bila mengatakan kunna wattabi'un mutawafiruna naqul annallaha fis sama'. Kami para tabi'in sepakat mengatakan Allah di atas langit. Kok masih diingkari, masih takwil-takwilkan. Makanya kata seorang penyair, al-haqqu syamsun wal uyunu nawadiru lakinna takhfal al-umyani. Kebenaran itu terang benderang seperti matahari di siang bolong. Semua orang bisa melihatnya kecuali yang Yang buta. Demikian pula yang mengingkari Allah di atas langit itu buta mata hatinya. Meskipun mata kepalanya melek, namun mata hatinya buta, kata Allah Subhanahu wa taala. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun mata hati mereka yang buta. Al-Qur'an dan Sunnah penuh dengan penjelasan Allah fis sama. Kok masih takwil-takwilkan dengan otak mereka? Bahkan ada yang mengatakan kalau Allah dikatakan istawa, tinggi di atas aras, artinya Allah bertempat. Sedangkan namanya kalau bertempat itu berarti tempatnya lebih besar. Ini ucapan yang muncul karena tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Tetapkan Allah di atas aras dan tidak sesuai dengan makhluknya. Selesai. Itulah mereka sebetulnya otaknya penuh dengan at-tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Namun sekali lagi al-bid'ah berusaha untuk membodohi umat tentang akidah yang sangat terang benderang ini, dengan berbagai macam alasan-alasan yang batil. Kemudian kata beliau, wa bu'diya wa qurbi minal haqqi. Tentunya penyimpangan itu tidak satu derajat, tidak satu tingkat, tidak satu level, banyak penyimpangan-penyimpangan tersebut, dan tentunya yang paling berbahaya dari semua kelompok-kelompok itu yaitu kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah, yang
ya sebagian ulama mengeluarkan mereka dari al-Islam. Ya, kemudian masih banyak lagi kelompok-kelompok yang lainnya. Kemudian pertanyaan yang ke-8, hal tukhalatul jama'at am tuhjar? Apakah boleh kita ikut bergabung dengan kelompok-kelompok sempalan itu atau kita menjauh dari mereka? Ini pertanyaan pembahasan yang sangat urgen sekali, penting sekali, karena seperti yang kita sampaikan pada saat yang lalu, ada dari sebagian yang mengatasnamakan dai salafi ikut bergabung di muktamarnya Ahlul Bidah, kemudian berdalil, kalau sekedar ikut mungkin masih ringan, dalam artian lebih dahsyat kalau pakai dalil. Dalilnya seperti orang awam lagi. Masa kita nggak boleh duduk bersama mereka? Kita kalau naik bis kan semua orang bisa duduk bersama kita. Na'udzubillah min dzalik, Ini dalil yang apa? Dalil orang awam. Sikit-sikit bid'ah, itu pesawat bid'ah. Ini apa? Al-bidah berdalil dengan alasan seperti itu. Tidak merujuk kepada penjelasan para ulama. Bagaimana sejak zaman dahulu para salafus saleh melarang kita mendekat kepada ahli al-bidah. Kok ini apa? Difatwakan bolehnya bergabung dengan ahli al-bidah. Na'udzubillah min dzalik. Kita lihat penjelasan beliau. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, al-mukhalatatu idza kana al-qasdu minha da'watuhum mimman indahum ilmun wa basirah ila tamassuk bis sunnah wa talqul khata' fa hadha thayyib wa huwa min ad-da'wa ila Allah. Kata beliau, duduk bersama mereka, campur bersama mereka jika tujuannya mendakwai mereka, namun bagi mereka-mereka yang punya ilmu, betul-betul punya kekuatan untuk mendakwai mereka kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, serta untuk mereka meninggalkan kesalahan, maka ini baik. Wa huwa minad da'wa ila Allah, termasuk dakwah kepada atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang banyak tidak dipraktekkan. Kita kan maunya mendakwai, cuma ketika di sana disampaikan kebatilan, sumum bukmun umyun, diam 1000 bahasa. Sekedar untuk ukhuwah Islamiyah saja. Na'udzubillah min dzalik. Boleh duduk bersama mereka, namun dengan tujuan untuk mendakwai mereka. Namun bagi yang sudah mumpuni, adapun yang lemah, dhaif, akidah dan manhajnya, kalau mau bergabung dengan mereka pasti akan terseret arus mereka, cepat atau lambat, sedikit atau banyak. Kemudian juga di sini nanti akan dijelaskan lagi oleh Syekh Abu Abdullah Jamal bin Farid Al-Harithi, bahwasanya yang dimaksud oleh beliau ini bukan untuk mendakwai sekup kelompok, namun person-person. Karena sekup kelompok itu susah untuk dirubah, karena sudah tertuang dalam manhaj mereka, kelompok-kelompok al-bidah, apalagi yang mungkin statusnya ormas. Kalau antum mau berkumpul dengan mereka, merubah organisasi mereka, ini suatu yang minal mustahilat. Yang akan disampaikan oleh beliau nanti. Wa huwa min ad-da'wa ila Allah. Amma idza kana ikhtilat ma'hum min ajil mu'anasa ma'hum. Namun kalau campur aduknya, duduknya bersama ahli bidah, cuma sekedar bermesraan, reuni, karena dulu pernah satu sekolah, satu alma mater, sekarang ketemu untuk permesraan, tidak ada nahi mungkar, tidak ada pengingkaran terhadap kebid'ahan mereka. Maka kata beliau, wal musahabah lahum biduni dakwah wa biduni bayan fahada la yajuz. Tidak boleh. Fala yajuzu lil insan an yukhalital mukhalifin illa ala wajhin fihi faedah syar'iyyah. Tidak boleh bagi seorang untuk bergabung dengan orang yang menyimpang tersebut, kecuali kalau ada maslahat syar'iyyah, faedah syar'iyyah min da'watihim ilal islami sahih, yaitu mendakwai mereka kepada Islam yang sebenarnya. Wa taudil haqqi lahum la'allahum yarji'un, menjelaskan kepada mereka kebenaran agar mereka mau kembali kepada kebenaran. Kita baca dulu footnote nomor 20. Kata Syekh Abu Abdullah Jamal bin Farid Al-Harithi,
hada sahihun bin nisbati lil afrad. Mendakwai mereka yang menyimpang itu dibenarkan kalau dalam segup person-person. Bukan pada acara muktamar. Antum 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, mereka ratusan, suara antum taruh di sampang sampah. Paham dong? Namun kalau person masih memungkinkan untuk antum bisa mendakwainya, mempengaruhinya, mengarahkannya kepada siratal mustaqim. Namun kalau antum bergabung kepada suatu ormas alil bidah atau apapun perkumpulan alil bidah untuk merubah dalam suatu perkumpulan, kata beliau, ini tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat. Fayumkin da'watum wa ta'thir alaihim. Dalam sekup person, antum mungkin punya teman yang menyimpang, antum dakwai, mungkin. Namun kalau dalam sekup kelompok, ini minal mustahilat. Amma bi'tibari taghiril manhaj wa ta'thir ala rumuzihi fala yumkin bil jumlah. Adapun merubah manhaj mereka, manhaj ormas mereka, misi dan visi mereka, atau undang-undang mereka, aturan-aturan perkumpulan mereka, atau merubah dedengkot mereka, fala yumkin bil jumlah, secara umum enggak mungkin, dan itu mujarrab, sudah tidak mungkin. Bal qad yu'athirun ala man khalatahum. Bahkan justru sebaliknya, yang mau mempengaruhi justru dipengaruhi. Apalagi ditarik ke dalam, dikasih kerjaan, dikasih gaji, dikasih fasilitas dunia, sebagaimana kata orang Arab, al-ihsan yu'jizul insan. Orang itu diberi kebaikan, itu terkadang melemahkan hatinya. Awalnya tidak suka, benci, ditraktir makan bakso dulu, makan sate, makan kebule, nasi mandi dan sebagainya. Mulai turun dengan turunnya nasi mandi tadi. Mulai ada cinta. Sebagaimana kata orang Jawa juga, tresno jalaran saka kulina. Kalau sudah biasa kumpul sama mereka, maka ini akan bisa menggerus wala wal bara, atau baroknya kepada ahli bidah tersebut. Dan ini sudah pernah kita saksikan sendiri. Ada seorang teman yang dia kita sangat husnudzon kepadanya, kuat dalam manhaj dan akidahnya. Namun ketika dia masuk ke suatu instansi pendidikan alil bidah, mulai muncul kata-kata membela alma maternya. Tidak mau alma maternya untuk dijelek-jelekan, padahal jelas terang benderang itu alma mater yang alil bidah. Namun karena dia lulusan dari sana, tidak mau untuk rendahkan, tidak mau untuk dikupas kejelekannya. Karena memang inilah sekali lagi sunatullah. Makanya para ulama dahulu bahkan melarang kita tasabuh dengan al-bidah, dengan orang kafir. Kenapa? Karena tasabuh, baik dalam segi pakaian, itu sedikit demi sedikit akan memberikan rasa cinta kepada mereka. Makanya disuruh untuk kita menjauh sejauh-jauhnya. Kata Syekh Abu Abdullah, bal qad yu'athirun ala man khalatahum badalan min an yata'atharu. Justru yang mau merubah akan dirubah. Wa hadil firaq umuman la takhruju min da'watiha an ta'limat qadatiha. Kelompok-kelompok sesat itu secara umum tidak mungkin mereka keluar dari manhaj, aturan main tokoh-tokoh mereka. Kafir qatil ikhwan muslimin, seperti kelompok ikhwan muslimin. Demikian pula wafir qatut tabligh, jamaah tabligh. Berapa banyak sebagian orang khurut bersama mereka ingin merubah, namun susah. Karena taklidnya kepada tokoh-tokoh mereka. Nanti akan ada penjelasan khusus masalah jamaah tabligh ini. Fakam nasahal mukhlisuna lahum, berapa banyak para ulama yang menasihati mereka. Wa kam kutiba fihim, berapa banyak kitab-kitab ulama tentang mereka, membongkar kedok mereka. Wa ilal an, namun tidak ada
pengaruh sama sekali bagi manhaj mereka, kelompok mereka tersebut. Ini penjelasan dari beliau. Sebagaimana kata beliau, ungkapan dari Hasan al-Banna, tokoh Ikhwan Muslimin, dalam kitabnya Majmu' Rasail halaman 24 di bawah judul Mauqifuna minad da'wat. Hasan al-Banna sudah membuat patokan, membuat pedoman bagi pengikutnya. Apa pedomannya? Mauqifuna minad da'watin mukhtalifah anna zinaha bimizani da'watina. Sikap kita terhadap kelompok-kelompok dakwah yang lain, yaitu kita menimbang kelompok dakwah tersebut dengan dakwahnya kita. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak, kita mengatakan kelompok-kelompok yang ada ini kita timbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Bukan dengan metode kita sendiri, bukan dengan pemahaman kita sendiri. Namun inilah sekali lagi bedanya manhaj as-salafi dengan manhaj ikhwani. Kalau ikhwan muslim dan kelompok yang lain, itu mereka pasti didoktrin untuk tetap di jalur tokoh-tokoh mereka, meskipun jelas-jelas menyimpang dan sebagainya. Fama wafaqaha famarhaban, kata Hasan al-Banna, yang sesuai dengan dakwah kita, dakwah ikhwan muslimin, maka kita terima. Wa ma khalafa fa nahnu barat minhu, yang menyelisihi metode dakwah kita berlepas darinya. Inilah yang pernah kita tulis juga di Facebook tentang ucapan Hasan al-Banna yang memang mengajari umat atau pengikutnya untuk fanatik kepada dirinya. Kemudian di footnote 21, catatan kaki 21, kata Syekh Abu Abdullah, idza kana wala budda min mukhalatatihim li da'watihim wa tawdihil manhaj salafi fala yakunu illa lil ulama. Kalau orang itu mau menasehati alil bidah tersebut, maka harus yang melaksanakannya adalah para ulama, au tullabul ilmi al mutamakkinina minal aqidati sahihah, yang mumpuni dalam masalah al-aqidah. Kalau yang ikut baru hanya tahu mana salafi sehari dua hari, pasti akan ikut arus. Makanya hati-hati. Antum juga yang hidup di dunia maya, di dunia medsos misalnya, hati-hati, jangan asal bergabung dengan grup WA ini atau itu tanpa antum sadari bahwasanya di antara mana salafi haram bergabung dengan orang-orang yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang terkadang kita nggak menyadari, kita kan mau berdakwah Ustaz. Antum dakwah sehari mungkin sekali. Namun mereka satu grup itu alil bidah menasihati antum, mendakwai antum berapa kali sehari. Lama-lama akan hancur antum, akan habis manhaj antum. Maka sekali lagi, ini bukan hanya berkaitan dengan orang yang langsung masuk bergabung dengan organisasi al-bidah atau kelompok-kelompok al-bidah secara jasmani. Namun yang ada sekarang ini juga harus hati-hati, yaitu masalah gabung dengan grup-grup ahli bidah. Banyak yang termakan, minimal dia sudah tidak ada lagi al-bara terhadap ahli bidah tersebut. Asik karena tiap hari yang ada guyonan. Terkadang agama dibuat guyonan, kadang diam, nggak ada wala wal bara. Tidak ada nahi mungkar, nggak enak kalau nahi mungkar teman sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah masalah agama tidak bisa dijadikan permainan. Kata beliau, kalaupun kita mau menasihati, harus ngaca, harus bercermin siapa kita, yang tidak paham akidah sahih, akidah salafus saleh, tidak paham sunnah Rasul, wa manhaj salafus saleh, wa ila fala, tidak boleh kita bergabung dengan mereka. Kemudian dibawakan di sini contoh salafus saleh itu mendakwai, duduk dengan ahli bid'ah tujuannya untuk menasihati. Contohnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mendatangi sekelompok orang-orang yang melaksanakan bid'ah zikir berjamaah di masjid. Wa waqafa alaihim, beliau berdiri dengan mereka, duduk bersama mereka. Namun apa yang dilakukan oleh beliau? Angkara alaihim, mengingkari. Ini baru boleh. Kalau cuma sekedar bermesraan,
cuma sekedar kifahaluk, ya, good morning dan sebagainya, ahlan wa sahlan, tertawa terbahak-bahak, naudzubillah min dalik. Aina al-bara, apalagi di situ dicaci maki dakwah salafiyah atau dilecehkan dakwah salafiyah, antum diam, ya, naudzubillah min dalik. As-sakit anil haqqi syaitanun akhras, orang yang diam dari kebenaran itu adalah setan yang bisu, naudzubillah min dalik. Ya, maka ini sikap tegas para ulama. Jangan dibuat permainan agama ini. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak semua kelompok kita jadikan sebagai teman curhat dan sebagainya. Wa Ibnu Abbas, contohnya yang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dzahaba ilal khawarij, mendatangi kelompok khawarij, duduk bersama mereka. Namun untuk apa? Untuk reuni, untuk asik-asikan? Tidak. Wa nadharahum, mendebat mereka, wa dahadha syubahahum, membatalkan, membantah syubhat-syubhat mereka, wa raja'a minhum man raja'. Alhamdulillah dengan seizin dari Allah, kemudian karena dialognya beliau yang sangat luar biasa, maka dalam riwayat 20.000 tobat dari kelompok khawarij atau kelompok teroris. Nah, ini baru dibolehkan duduk bersama mereka dengan tujuan untuk mengajari mereka kebenaran. Bukan malah bergabung dengan mereka untuk ngajak mereka ceramah di tempat kita. Ini adalah menyelisih manhaj as-salafi. Apalagi sampai diagung-agungkan. Tahu kesalahannya tutup mata. Digandeng, diagung-agungkan, dijadikan sebagai tokoh. Ini sekali lagi menyelisih manhaj as-salafi. Namun ini sudah terjadi di tengah-tengah sebagian orang yang mengatasnamakan sebagai as-salafi. Orang Haroki kok masih dia kumpuli, masih dijadikan sebagai tokoh, dijadikan sebagai orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama. Naudzubillah min dzalik. Fal mukhalatatu lahum idza kanat ala hadzal wajh fa hiya matluba. Kumpul bersama mereka untuk menasihati mereka, mendakwahi mereka. Ini dibolehkan. Wa in asarru ala batilin wajaba i'tizaluhum. Namun kalau sudah dinasihati, didakwai tetap di atas kebatilan mereka, wajib dijauhi. Jangan terus menerus nongkrong dengan mereka, bergabung dengan mereka. Sekali lagi syaratnya yang menasihati, mengumpuli mereka para ulama, para penuntut ilmu agama yang betul-betul paham akidah yang sahihah. Bukan setiap orang. Yang kedua, syaratnya boleh itu kalau dalam skup person, menasihati person. Yang ketiga, syaratnya kata beliau dengan tujuan menasihati. Kemudian yang keempat, kalau tetap bersikeras di atas kebatilan, kesesatan mereka, wajib dijauhi. Bukan malah dirangkul, namun tidak didakwai, namun tidak benci dan sebagainya. Ini pembahasan yang sangat amat urgen di zaman ini. Karena banyak yang sekarang ini mengatasnamakan sebagai salafiyin, namun buta terhadap manhaj yang satu ini. Inginnya seperti kelompok ikhwan muslimin. Nata'awanu fima tafaqna alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati, dan kita saling tutup mata, toleransi dalam hal yang kita perselisihkan. Yang penting kita sekarang ini bantah Syiah, ceramah, bergabung duet dengan kelompok tarekat Sufiyah. Padahal antara Syiah dengan mereka 11-12, sama-sama pengkeramat kubur, sama-sama menghina syariat Islam, kok mau bergabung dengan mereka? Ini adalah manhajnya Ikhwanul Muslimin. Sekali lagi, ini yang sudah pernah terjadi, namun ini harus kita luruskan. Bismillah. Kemudian pertanyaan nomor 9, hal hunaka ba'sun fit tahdhir min hadhil firaqil mukhalifah liman haji ahli sunnati wal jamaah. Apakah boleh mentahdzir, memperingatkan umat dari kelompok-kelompok yang menyimpang, menyelisihi manhaj ahli sunnah wal jamaah? Ini poin yang juga sangat amat penting untuk kita pahami. Karena pada zaman ini karena banyak orang-orang yang terpengaruh dengan kelompok harokah,
Yang penting kita ukhuwah Islamiyah, nggak perlu saling caci maki, nggak perlu saling merendahkan. Ya, kita apa? Nggak boleh mengingkari. Naudzubillah min dzalik. Ukhuwah Islamiyah nggak akan mungkin terwujud tanpa amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, buktinya apa? Allah berfirman dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablai jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan apa? Berpecah belah. Artinya bersatulah. Namun apa ayat setelahnya? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tetap ukhuwah Islamiyah harus ada nahi mungkar. Ya, bid'ah haram, maksiat haram, apalagi syirik tetap dicegah, dilarang siapapun yang melakukannya. Jangan gara-gara apa? Ya, kan sekarang ini zamannya melawan Yahudi, melawan komunis. Ya, kita nggak perlu apa? Saling, ya, istilahnya mencaci maki antara kaum muslimin. Ya, kita katakan manhaj salaf mengatakan bahwasanya umat tidak akan mungkin menang terhadap orang kafir sebelum tubuh atau dalam tubuh kaum muslimin diperbaiki dulu. Ya, seperti istilahnya orang mau sabung, ya, sama orang luar, namun apa? Ya, badannya sakit-sakitan, ya, badannya apa? Kurus kering, tidak pernah, ya, ada vitamin masuk, tidak pernah ada, ya, sama sekali pengobatan kalau dia sakit, sehingga apa? Lemah untuk melawan musuh. Makanya dahulu manhaj salafus saleh mereka getol membantah al-bidah agar tubuh umat Islami kuat, tidak, ya, kena virus alil bidah tersebut. Ya, makanya ketika kelompok-kelompok ini terus mengumandangkan ukhuwah tanpa nahi mungkar, ya, tanpa adanya peringatan terhadap kebid'ahan mereka, ya, seperti kita lihat, ya, beberapa saat yang lalu tokoh-tokoh, ya, atau dai-dai itu, ya, kumpul-kumpul, ya, yang jadi jamaah tabligh dan semuanya, ya, pada si dai jamaah tabligh ini seperti yang kita sampaikan, ya, mencaci maki Rasulullah SAW. Kok masih mau ukhuwah? Ya, dia mengatakan Rasul berdakwah tanpa ilmu. Ya, ini lagi, sekali lagi, kalau orang itu masih ada kecintaan kepada Rasul, pasti dia akan marah kepada dai yang jahil ini. Ya, ini sekali lagi apa? Harus ada nahi mungkar. Bagaimana mungkin akan menang melawan orang kafir sedangkan dai-nya mencaci maki Rasul SAW? Harus apa? Diperingatkan umat dari bahaya dai yang jahil ini. Ya, naudzubillah min dzalik. Insyaallah akan kita, ya, dengarkan kepada antum ucapannya yang luar biasa, kejinya kepada Rasul SAW. Rasul itu jahil ketika berdakwah. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka bagaimana mungkin kita mau bergabung, ya, dengan orang-orang yang, ya, ucapannya kotor kepada Rasul, yang menghina Rasul. Bukan hanya orang kafir yang membuat karikatur itu, ini juga apa? Menghina Rasul SAW. Bagaimana kita akan mau apa? Ya, duduk bersama orang ini tanpa nahi mungkar. Ya, ini sekali lagi adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj as-salafus saleh. Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, nahnu nuhadzir minal mukhalifina umuman. Ya, kita wajib mentahdzir, ya, memperingatkan umat dari orang-orang yang menyimpang, dari orang yang sesat secara umum. Ya, kata beliau, wa naqul nalzam tariq ahlussunnah wal jamaah wa natruk man khalaf ahlussunnah wal jamaah. Yang pertama, kita wajib berpegang teguh dengan manhajnya ahlussunnah wal jamaah. Yang kedua, kita wajib meninggalkan orang-orang yang menyelisih ahlussunnah wal jamaah. Sawa'an kanat mukhalafatu kabira aw saghira. Baik penyimpangannya kelihatannya besar atau kecil, yang penting menyimpang kita tinggalkan. Li'annana idza tasahalna fil mukhalafah rubbama tatatawwar al-umur wa tatadakham. Kalau kita meremehkan, cuma gitu saja kok kesalahannya, kita apa? Dipusingkan. Kan sama-sama masih salafi, kok ditahdir, kok ya dicaci maki, kok diperingatkan umat dari bahayanya. Kata beliau, tidak, pandang bulu siapapun penyimpangannya atau apapun penyimpangannya, yang penting itu menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, wajib untuk diperingatkan umat darinya, kecil atau besar. Ya, rubama tatawar, karena apa? Kalau kecil dibiarkan akan terus apa? Berkembang. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, beliau mengatakan ihdzar sigharal muhdatsat, hati-hati kalian dari bid'ah-bid'ah yang kecil.
Fa inna sigharal bid'ah ta'udu hatta tasira kibaran. Karena bid'ah yang kecil kalau dibiarkan dia akan berkembang besar. Ya, kemudian kata beliau, wa kadzalika kullu bid'atin fi hadhil ummah kanat awwaluha saghirah. Demikian pula setiap bid'ah di tengah umat ini dulunya kecil namun terus membesar. Naudzubillah min dzalik. Ya, seperti bid'ahnya kelompok tasawuf. Mungkin pada awal-awalnya sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya awal-awalnya di antaranya apa? Ya, bernyanyi untuk ibadah. Namun lama kelamaan sampai kepada ucapan wahdatul wujud, Allah bersatu dengan hamba-hambanya. Kalau sudah tingkat makrifat, tidak ada lagi kewajiban. Naudzubillah min dzalik. Itulah bid'ah. Kalau dibiarkan terus akan berkembang dan akan naudzubillah min dzalik bisa menjadi jembatan kepada kekufuran. Naudzubillah min dzalik. Maka kata beliau, fal mukhalafah la tajuzu abadan. Tidak boleh adanya penyelisihan. Maka kata beliau tadi dikatakan yajib atau nuhadzir minal mukhalifin. Kita wajib mentahdzir orang-orang yang menyimpang secara umum, baik orang dari luar ataupun dari dalam. Baik dari luar salafiyah atau dari dalam as-salafiyah. Harus apa? Diperingatkan umat dari bahaya mereka. Tetap harus apa? Nahi mungkar. Wa yajib luzumu tariqati ahlussunnah wal jamaah fil kabira was saghirah. Kita sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah wajib mengikuti jalannya Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah kecil ataupun yang besar. Kita baca footnote dari Syekh Abu Abdullah Jamal bin Farhan Al-Harithi. Kata beliau, wahada da'bus salaf. Mentahdzir, membantah, mengkritik, membongkar kedok orang-orang yang menyimpang itu adalah metodenya salaf. La yaskutun, mereka tidak pernah diam. Seperti yang kita katakan, inilah salah satu tugas para ulama. Ulama bukan hanya menjelaskan yang hak saja, namun membantah yang batil. Sebagaimana kata Rasul SAW, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu ta'rifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Bahwasanya ilmu agama ini tetap akan dibawa oleh para ulama-ulama yang adil. Mereka meniadakan tahrifnya orang yang ekstrim. Wa ta'wilal jahilin, takwilnya orang yang jahil, membantah jalannya orang-orang di atas kebatilan. La yaskutun, tidak mau diam mereka. Mengkritik, membantah, itu salah satu tugas yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka para ulama. Jangan mengatakan ini bukan zamannya. Sampai kapan umat akan disesatkan oleh kelompok-kelompok tersebut? Termasuk fikih dakwah kita nggak usah ngomong masalah itu, kita bicara masalah akhlak saja, kita bicara masalah ibadah saja, salat dan sebagainya. Jangan mengkritik kelompok-kelompok itu. Naudzubillah min dzalik. Ayo fikih dakwah ada. Fikih dakwah yang mana seperti ini? Ini adalah da'bus salaf, memperingatkan umat dari bahaya-bahaya penyimpangan-penyimpangan tersebut. Bal la yaskutun, mereka tidak diam. Bal yungkirun alaman yaskut, bahkan mereka mengingkari orang-orang yang diam dari kebatilan. Tahu ada tokoh penyesat umat, tahu betul dia, cuma diam. Orang seperti ini wajib diingkari juga, karena dia akan dikira oleh orang yang lain, oh lihat itu satu satu majelis sama orang-orang tersebut. Orang awam akan tertipu. Maka sekali lagi, salafus saleh tidak main-main dalam masalah ini, karena demi kemaslahatan umat. Bahwasanya penyimpangan, kebid'ahan, kesesatan ini lebih ganas daripada segala bentuk virus ataupun penyakit-penyakit jasmani yang ada. Karena sudah kena virus bid'ah, kena virus kesesatan, ancamannya kata Rasul neraka. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabam ila qadafu fiha. Akan ada dai-dai yang menyerukan neraka jahanam. Barang siapa mengikuti ajakan mereka akan dimasukkan juga ke dalam api neraka. Ini fatal akibatnya. Enggak boleh kita meremehkan masalah ini. Qala Muhammad ibn Bundar al-Jarjani lil Imami Ahmad. Ada seorang yang bernama Muhammad bin Bundar al-Jarjani kepada Imam Ahmad. Innahu la yashtaddu ala alayya an aqul fulanun kada wa fulan kada. Kata Muhammad bin Bundar tadi, aku itu berat kalau mengatakan si fulan itu sesat, si fulan itu menyimpang, itu berat, aku nggak bisa. Maka apa kata Imam Ahmad? Idza sakatta anta wa sakattu ana famata ya'riful jahil as-sahih minas saqim.
Kalau engkau diam, aku diam, maka dari mana orang yang jahil, orang awam tahu yang hak dari yang batil? Ya, ini sekali lagi bagaimana para ulama salaf dahulu mereka ya ingin memikirkan kemaslahatan umat, jangan sampai umat terus dibodohi oleh kelompok-kelompok sesat tersebut. Kemudian ada riwayat lagi dari Imam Ahmad juga dari Husain Al-Qarabisi qala lisail, ya, atau Imam Ahmad ditanya tentang Husain Al-Qarabisi, termasuk tokoh ahli bid'ah pada waktu itu. Imam Ahmad ditanya, bagaimana pendapat engkau Imam Ahmad tentang Husain Al-Qarabisi? Beliau mengatakan huwa mubtadi', dia ahli bid'ah. Ya, kemudian Imam Ahmad mengatakan iyyaka wa Husain Al-Qarabisi, jauhi orang ini yang bernama apa? Husain Al-Qarabisi. La tukallimu, jangan ngajak bicara dengannya, wala tukallim man yukallimuhu. Bahkan Imam Ahmad lebih dari itu, jangan ngajak ngobrol, ngajak ngomong orang yang ngomong dengan Husain Al-Qarabisi. Sangat tegas sekali ulama salaf tersebut demi kemaslahatan umat. Kalau orang-orang yang ditokohkan dari kalangan Ahlussunnah misalnya, mereka dekat dengan ahli bidah, bermesraan tanpa ada nasihat, ada nahi mungkar, dan terus menerus itu terjadi, maka orang-orang awam akan menilai, orang ini tidak sesat. Karena buktinya ada dai salafi yang bermesraan dengan orang tersebut. Maka hati-hati. Apalagi sekarang ini al-bidah, untuk mereka merangkul jamaah as-salafiyin, suka selfie dengan dai-dai as-salafi, terus masukkan di FB-nya dan sebagainya untuk menarik jamaah as-salafiyin. Maka hati-hati. Memang inilah sekali lagi zaman yang penuh dengan al-fitan, na'udzubillah min dzalik. Kurang 1 menit, cukup untuk penutupan. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.